Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Senin 6 Oktober 2025 bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan mengganti waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal kiranya merupakan salah satu pertanyaan mendasar umat beriman. Kita pun mungkin juga mempunyai pertanyaan yang sama. Hanya saja tentunya pertanyaan kita bukan pertanyaan untuk mencobai seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Jawaban Yesus pun amat jelas bagi kita. Bukan sekedar rumusan hukum kasih yang pastinya kita hafal dengan baik, tetapi sebuah contoh yang amat konkret. Untuk memperoleh hidup kekal, kita harus melaksanakan hukum kasih, dan lebih tegas lagi, kita harus menjadi sesama yang baik. Nah, sesama yang baik adalah orang yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, bukan yang dipenuhi kebencian, dendam, dan sakit hati. Sesama yang baik adalah yang mau diganggu atau diinterupsi kendati sedang fokus untuk melakukan sesuatu atau sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Bukan yang cuek dan pura-pura tidak tahu. Sesama yang baik adalah yang mau berkorban dan mengorbankan apa yang dimiliki demi menolong sesamanya. Bukan yang mementingkan diri sendiri dan mau cari untung sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.